ingin menyatukan, mengecek persepsi anaknya sama nggak dengan persepsi ayahnya. Satu pendapat atau jangan-jangan pendapat yang nyimpang dari jalan ayahnya. Waliyadzubillah min dzalika, musibah. Maka Sayyidina Ismail bilang, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah masakin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dapat diatur insyaallah sebagai orang yang bersabar. Benaran bersabar Sayyidina Ismail hingga disyariatkan, sebab ini mimpinya para nabi-nabi. Akan tetapi mimpinya para salihin, mimpinya para umat, maka itu adalah kata Imam Malik bin Anas, sur wala taghur. Boleh bergembira, jangan hurur. Mimpi Nabi, tapi besok paginya takabur, sombong. Ada istidraj. Syuruh kena bilang juga ada istidraj. Mimpi soleh, mimpi kewalian, bahkan mimpi para nabi-nabi. Akan tetapi paginya bablas subuh. Akan tetapi dia menyimpang dari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istidraj, ihana. Waliyadzubillah min dzalik. Hendaknya seseorang itu mimpi yang saleh membuat seseorang makin takwa, makin istiqamah di jalan Allah Taala. Ada Imam Al-Hasan bin Shalih dimimpikan setelah wafatnya beliau, itu seolah-olah di majelisnya beliau tahu-tahu dibentangkan surga berikut istananya dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Imam Al-Hasan bin Shalih di majelisnya itu, di rumahnya itu, saat majelis melihat surga dibentangkan di depan pintu rumahnya. Dari balik jendela dia berkata sambil menjerit, dia melongok keluar jendela, dia bilang, ma muradil hur walal busur innama muradi kashfus sutur. Yang saya inginkan bukan bidadari, bukan istana-istana, bukan istana duniawi, istana surga. Bukan itu yang saya kejar. Bukan itu obsesi terbesar saya. Mau, tapi bukan itu obsesi terbesar saya. Obsesi terbesar saya adalah kashfus sutur, dibukakan hijab dari hati kita. Ini kita betapa perlunya untuk dibukakan hijab yang menghalangi kita antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nggak bangkit dari majelis ini melainkan hijab disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala kumpulkan kita bersama ahbab, para kekasihnya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majelis yang ngajarin cinta, yang ngajarin kasih sayang, yang ngajarin kebersihan hati. Ada Kiai Syarwani Abdan, hidupnya nggak sibuk untuk gosipin orang. Hidupnya nggak sibuk untuk menceritakan aibnya orang lain. Nggak sibuk untuk mendengki, nggak sibuk untuk provokasi, nggak sibuk untuk membenci sesama muslim ataupun untuk provokasi menanamkan namimah, tapi mendekatkan orang, ngajarin orang cinta. Beliau menyambung khalaf dengan salaf, menyambung para ulama generasi yang sepantar beliau atau di bawah beliau kepada para masyayikh beliau, sehingga terhubung dengan para ulama, para awliya wa salihin seperti Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi wa man fi tabaratihim min al-awliya wal ulama wal muhaddithin radhiyallahu anhu arba, dan menimba ilmu kepada beliau bukan 10, bukan 100, ribuan orang mendapatkan manfaat, menyambung sanadnya kepada beliau. Wa hakala radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Tugas kita adalah ayo ikuti jalannya beliau, ikuti jejaknya beliau. Banyak orang itu di zaman sekarang ini artinya itu maddahatul kubur, ulama wali hidup di zamannya diacuhkan, udah mati baru dipuji, baru pasang status. Seolah-olah hubungan dia dengan wali cuma foto doang, cuma pasang status doang. Hubungan kita dengan mereka, ikuti jalan mereka, teladani mereka. Ini adalah masya Allah, adalah khabairah, anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat manusia ini. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia nggak mengetahui tentang anugerah yang besar tersebut dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa para ahli bait radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in adalah orang yang haus ilmu. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, sahabat Nabi dan sepupu Rasulullah SAW, bin ahli bait, keluarganya Rasulullah. Tapi beliau nggak sungkan untuk belajar kepada sahabat Nabi yang lain yang lebih senior. Datang kepada Sayyidina Zaid bin Harithah.
berguru menimba ilmu kepada Zaid bin Thabit, berguru pada Zaid bin Thabit. Dia menimba ilmu, bahkan dia bersimpuh di hadapan Zaid bin Thabit. Kalau datang ke rumahnya Zaid bin Thabit di pagi hari nggak berani ngetok pintu. Dia tungguin kapan Zaid bin Thabit keluar, baru dia duduk bertanya tentang ilmu. Kalau belum keluar dia nggak berani ketuk. Terkadang nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ahlul bait, sepupunya Nabi, nungguin ulama, sahabatnya Rasulullah, nggak berani ngetok pintu. 2 jam, 3 jam, dan di sana itu panas, terik, angin berhembus keras menerpa wajahnya dengan debu. Hingga kalau ada orang lewat, nggak ngenalin wajah beliau ini, saking ketutup debu yang tebal. Begitu siang hari, tengah hari, Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, ngelihat siapa ini, nggak saya kenalin. Ibn Abbas bilang, Nabi, kenapa kamu, dari kapan kamu di sini? Dari pagi. Kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Dia bilang, saya nggak mau mengganggu engkau, saya tunggu sampai engkau selesai dari istirahatmu, dari hajatmu, baru saya mau bertanya dan mengaji kepada engkau. Khidmat kepada Zaid bin Thabit. Sekali itu dia hadir jenazah ibunya Zaid bin Thabit. Itu begitu nunggu di masjid. Nggak lama kemudian datang jenazah dan Zaid bin Thabit naik keledainya. Maka langsung Ibn Abbas dia berdiri dari majelisnya, dia